Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Semoga Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ketujuh untuk mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, saya akan membahas masalah perselisihan hubungan industrial. Saya ulangi, perselisihan hubungan industrial. Dengan kata lain, yang kita bahas di sini adalah seputar masalah hukum acara atau hukum formil. Kita tahu bahwa di dalam hukum ketenagakerjaan ada hukum material, ada hukum formil atau hukum acara. Hukum material telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan hukum formilnya ada dua yang undang-undang mengaturnya. Kalau ketentuan umumnya berlaku hukum acara perdata. Namun demikian, dalam perselisihan hubungan industrial ini, dalam penyelesaiannya atau hukum acaranya itu berlaku lex spesialis, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam konteks ini lebih sederhana, lebih cepat, karena memang maksud dan tujuan dari pembentukan Undang-Undang lex spesialis ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini, dalam rangka agar penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini bersifat murah, cepat, dan bersifat adil. Ada beberapa kekhususan dalam konteks hukum acara perdata ini. Dikenal adanya namanya hakim ad hoc. Majelis hakim terdiri 3 orang, 1 hakim kadil sebagai ketua, anggotanya 2, 1 hakim anggota ad hoc dari unsur serikat pekerja, sedangkan lainnya dari unsur pengusaha. Jadi 3 orang inilah yang akan memproses atau mengadili. Perlu dipahami bahwa jenis-jenis perselisihan hubungan industrial ada 4. Yang pertama, perselisihan hak, perselisihan normatif. Kedua, perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Dan yang keempat adalah perselisihan PHK. Dari keempat jenis ini, kita mengenal lembaga yang menyelesaikan. Ada lembaga di luar pengadilan, ada lembaga penyelesaian di dalam pengadilan. Di dalam pengadilan berlaku lex spesialis, tidak ada pengadilan banding dalam konteks penyelesaian hubungan industrial ini. Jadi pengadilan tinggi tidak dilibatkan di sini. Jadi pengadilan negeri dalam konteks ini adalah pengadilan hubungan industrial pada tingkat pertama di kabupaten kota. Itu bisa menyelesaikan keempat jenis perselisihan. Namun demikian untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja di tingkat pengadilan hubungan industrial itu merupakan tingkat pertama sekaligus terakhir. Sedangkan yang bisa kasasi, sekali lagi tidak melalui pengadilan banding, kasasi hanya untuk jenis perselisihan hak dan perselisihan PHK atau perselisihan hubungan kerja. Ini yang bisa ke mahkamah apabila di level pengadilan salah satu pihak tidak puas. Mari kita lihat sekarang prosesnya. Yang pertama, pada saat perselisihan itu harus dirundingkan secara bipartit. Kalau seandainya tercapai, akan dibuatkan dokumen namanya persetujuan bersama atau PB. Kalau seandainya tidak tercapai, maka level berikutnya adalah ke mediasi, namun sebelumnya dilakukan konsultasi dengan di senaker setempat. Lembaga mediasi ini sangat populer karena lembaga mediasi ini bisa menyelesaikan 4 perselisihan. Produknya adalah anjuran, sifatnya rekomendasi, tidak mengikat. Ya, saya ulangi, tidak mengikat seperti putusan pengadilan. Kalau seandainya tercapai dan disepakati oleh para pihak, maka anjuran ini akan mengikat bagi para pihak dan dituangkan dalam dokumen perjanjian bersama atau persetujuan bersama. Bagaimana kalau seandainya tidak tercapai? Kalau tidak tercapai, maka masuk ke pengadilan hubungan industrial. Nah, di sini untuk 2 jenis perselisihan, perselisihan kepentingan maupun perselisihan antar serikat pekerja, bersifat final dan mengikat.
pertama dan terakhir. Dan kemudian pada saat perselisihan hak dan PHK boleh, kalau tidak puas di dalam pengadilan hukum industrial, maka dia boleh kasasi ke Mahkamah Agung. Itulah terakhir. Nah, untuk perselisihan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja, ada lembaga lain sebelum pengadilan di samping mediasi, yaitu lembaga konsiliasi. Jadi sifatnya pilihan, bisa ke mediasi atau konsiliasi. Hanya bedanya konsiliasi itu konsiliatornya atau orangnya itu merupakan non-PNS atau non-ASN. Ada lagi yang non-pengadilan tetapi sifatnya sama seperti putusan pengadilan, namanya arbitrase hubungan industrial atau arbiter orangnya. Di arbitrase ini cuma dua kewenangannya, kompetensinya, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Perlu dipahami, putusannya sama seperti putusan pengadilan, bersifat final dan mengikat. Inilah arbitrase industrial. Timbul pertanyaan, bagaimana seandainya putusan arbitrase masing-masing pihak atau salah satu pihak tidak puas? Nggak bisa ke kasasi. Tapi apabila ditemukan satu di antara 5 kondisi ini, di mana diatur di dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka bisa minta pembatalan ke Mahkamah Agung. Saya ulangi, bukan kasasi ya, minta pembatalan putusan arbitrase. Apabila ditemukan salah satu dokumen sebelumnya disembunyikan sehingga merubah putusan pengadilan sehingga tidak adil. Yang kedua, apabila ada unsur tipu muslihat ditemukan. Yang ketiga, apabila keputusan melampaui kewenangan arbiter. Selanjutnya, keputusan bertentangan dengan undang-undang. Ini beberapa kondisi sebagaimana diatur di dalam pasal 52. Itu tidak boleh terjadi. Apabila terjadi, maka pihak dirugikan bisa minta pembatalan atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Saya ulangi, bukan kasasi, tapi minta pembatalan. Demikian sekilas masalah yang kita bahas hari ini, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau perselisihan industrial. Sampai jumpa kembali. Terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.